Mengapa banyak orang yang berakhir menjadi biasa-biasa saja? Kebanyakan orang memang sengaja menjadi biasa-biasa saja. Dengar baik-baik, ini bukan tentang keterbatasan kemampuan atau nasib buruk. Ini tentang pilihan yang disadari tapi tidak diakui. Manusia itu makhluk yang sangat aneh. Kita punya otak yang bisa menciptakan roket ke Mars, tapi lebih memilih main TikTok sampai mata perih. Kenapa begini? Karena luar biasa itu menyakitkan. Coba bayangkan hidup Einstein. Dia harus melawan seluruh komunitas fisika untuk mempertahankan teori relativitasnya. Tidurnya tidak nyenyak karena di pikiran terus sama rumus-rumus kompleks. Sementara tetangganya yang seorang tukang, bangun pagi, makan, pulang sore, nonton TV, tidur nyenyak. Siapa yang lebih bahagia? Otak kita didesain untuk survival, bukan untuk excellence. Ketika kita mencoba jadi luar biasa, alarm bahaya berbunyi keras-keras. Hei, ini berbahaya. Kamu bisa gagal. Kamu bisa ditertawakan. Better safe than sorry. Dan kita nurut. Padahal sebenarnya jadi luar biasa itu mudah secara teknis. Tinggal konsisten, disiplin, terus belajar selama bertahun-tahun. Simpel kan? Tapi simplicity bukan berarti easy. Masalahnya bukan di bagaimana, tapi di mengapa harus repot. Kebanyakan orang sudah nyaman dengan zona amannya. Gaji pas-pasan tapi cukup buat makan. Hidup datar-datar saja tapi tidak ada drama. Lalu tiba-tiba ada suara kecil di kepala. Gimana kalau kita coba hal baru? Dan suara yang lebih besar langsung teriak. Ngapain? Udah enak begini. Ini yang saya sebut kemewahan mediokritas. Di zaman sekarang, jadi biasa-biasa saja tidak akan membuat kita mati kelaparan. Sistem sudah diatur sedemikian rupa sehingga orang yang bekerja 8 jam sehari bisa bertahan hidup. Berbeda dengan nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Kalau mereka tidak inovatif mencari makanan, ya mati. Sekarang, TikTok, Indomie, Wi-Fi. Hidup sudah cukup menyenangkan tanpa harus jadi luar biasa. Lalu ada faktor kedua, takut dikucilkan. Manusia adalah hewan sosial. Ketika seseorang mulai menonjol, reaksi pertama kelompoknya bukan bangga, tapi waspada. Si Budi kok tiba-tiba rajin baca buku, sok kutu buku ya? Daripada kena gosip, mendingan ikut arus saja. Inilah mengapa inovasi seringkali datang dari outsider, bukan dari orang dalam sistem. Steve Jobs bukan dari background teknik. Elon Musk bukan insinyur roket asli. Mereka tidak terikat dengan cara yang sudah biasa. Terus pertanyaannya, apakah jadi luar biasa worth it? Jawabannya tergantung definisi worth it versi Anda. Kalau worth it artinya bahagia, belum tentu. Banyak orang luar biasa yang hidupnya penuh tekanan dan kecemasan. Kalau worth it artinya impact dan legacy, mungkin ya. Tapi kebanyakan orang yang bilang pengen jadi luar biasa, sebenarnya cuma pengen hasil dari luar biasa, bukan prosesnya. Mereka pengen punya uang banyak tanpa harus bangun jam 5 pagi selama 10 tahun. Pengen terkenal tanpa harus konsisten bikin konten berkualitas. Pengen dihormati tanpa membuat sesuatu yang berarti. Inilah paradoks manusia modern. Kita tahu resepnya, tapi tidak mau bayar harganya. Jadi akhirnya kita pilih jalan tengah. Bermimpi jadi luar biasa sambil tetap hidup biasa-biasa saja. Dan sejujurnya tidak apa-apa juga. Toh tidak semua orang harus jadi Einstein atau Steve Jobs. Dunia butuh tukang, supir ojek, dan kasir minimarket. Kalau memang pilih hidup biasa karena memang mau hidup tenang, ya monggo. Jangan nyalahin sistem atau nasib. Tapi kalau dalam hati sebenarnya pengen jadi luar biasa, ya jangan cuma ngeluh doang. Ambil tindakan. Mulai dari hal kecil, baca 1 buku per bulan. Belajar skill baru 30 menit sehari. Siapa tahu, setelah beberapa tahun yang tadinya biasa-biasa saja jadi luar biasa.